Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam pelukan Al-Quran dan ayat-ayatnya. Insya Allah kita akan berazam untuk mendakwahkannya di dunia Allah ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini Bu Nurul akan menyampaikan tentang filosofi menghafal Al-Quran menurut psikologi Islam. Ini penting. Khawatirnya nanti ketika kita mengajar, terutama anak-anak, mulai dari usia 1,5 tahun, karena di BK ini muridnya mulai dari 1,5 tahun. Bahkan guru-gurunya sudah mengajar anaknya mulai usia 0 tahun. Atau mengajar berbagai anak yang nanti kemampuannya bervariasi. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, kemudian kita dan anak putus asa. Nah, jangan sampai putus asa. Kenapa? Ini anak nggak apa-apa. Apa lupa lagi. Dihafal ayat 1 ingat. Masuk ayat 2, ayat 1 lupa, ayat 2 nggak ingat. Terus karena ini kurikulum, ayat 3 nggak ingat, ayat 1 dan 2 lupa. Terus begitu. Jadi menyimpulkan, jadi untuk apa kita mengajar sesuatu yang kemudian lupa? Dan ada yang mengatakan menghabis-habiskan waktu saja. Menghafal Al-Quran itu menghabis-habiskan waktu saja, membuang energi. Nah, ini penting. Mereka berkata seperti itu karena mereka mendefinisikan menghafal itu dengan ingatan menurut psikologi barat. Apa itu ingatan menurut psikologi barat? Yang namanya ingat itu apa? Kemampuan untuk mengingat kembali, merespon kembali segala sesuatu yang telah masuk dalam informasi awal kita. Itu ingat, itu namanya menghafal. Menghafal adalah kemampuan untuk mengingat segala sesuatu yang telah diulang-ulang berkali-kali. Itu namanya hafal. Ya enggak? Nah, dengan definisi itu, dengan menggunakan definisi itu, para guru akan mantap tuh. Berarti keberhasilan kita menghafal adalah apabila para santri mampu untuk mengingat segala sesuatu yang sudah kita talaki. Namun pada faktanya, coba hafalnya 30 juz. Sisanya berapa? 15, 20, 5, ya enggak? Di dalam psikologi Islam, yang namanya menghafal Al-Quran itu tidak sama dengan mengingat menurut psikologi barat. Kalau menghafal menurut Al-Quran was Sunnah,
menghafal menurut Al-Quran was Sunnah, kalau kita menghafal Al-Quran, satu huruf kita dapat berapa? 10 kebaikan. Kan kita menghafal, proses menghafalnya. Kita baca Al-Quran, dapat berapa? 10 kebaikan. Pertanyaan Bu Nurul, apakah kemudian setelah kita hafal, kemudian kita lupa 10 kebaikan yang dihapus oleh Allah? Tidak. Karena berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya dengan menghafal. Jadi Ustazah begini, buat kita guru ini kan sering berhadapan dengan tidak semuanya itu audiens kita, peserta kita itu menengah ke atas kemampuannya. Tidak semua orang yang sudah suka sama Al-Quran, sudah punya bi'ah murojaah yang bagus, tidak semua kan. Bahkan ada orang yang sangat awam itu ingin menghafal Al-Quran. Maka filosofi menghafalnya tadi perlu diletakkan. Berarti apa? Ketika kita hanya membacanya saja, jangankan menghafalnya, membacanya saja. Membaca itu mengingat gak ya? Tidak kan? Tidak mengingat, membacanya saja. Langsung siapa yang baca Al-Quran maka dapat kebaikan. Satu huruf itu 10 kebaikan. Itu bacanya doang loh, nggak ingat. Kan baca terus lupa, ya nggak? Baca terus lupa. Pertanyaan anak sekarang, kalau kemudian anak-anak kecil itu kita ajarkan, kita bacakan Al-Quran, dia mengikuti, dia sebutkan Al-Quran itu, berarti untuknya dapat kebaikan nggak untuk anak kecil itu? Untuk bayi itu ada kebaikan, ada 10 kebaikan, 10 kebaikan untuknya, 10 kebaikan untuk gurunya, untuk orang tuanya, untuk ayahnya, 10 kebaikan. Kemudian apakah anak-anak itu bisa mengingatnya? Tidak. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka apa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah? Maka kita adalah ahlullah. Kalau ahlullah itu, kalau kita nih ya, keluarga Allah, kita misalnya keluarganya orang kaya, dekat sama orang kaya. Kalau orang kaya itu di bulan Ramadan bagi-bagi hadiah, kira-kira yang dapat duluan siapa? Orang yang terdekat. Berarti kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, terlepas kita hanya tasmi, karena berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hanya dengan menghafal, membacanya aja, kita baca aja, kita mendengarkan rajin, kita ada tasmi di sana, kita hadir, kita dengerin aja, mendengarkan satu huruf 10 kebaikan, kita dengar baik-baik, kita ikuti, kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita dakwahkan Al-Quran, maka kita bisa menjadi keluarga Allah di muka bumi. Kalau keluarga Allah di muka bumi, kita sangat dekat dengan Allah. Berarti walaupun nanti dalam proses kita dapatkan santri yang tadi Bu Nurul bilang menghafal 1 ingat, hafal 2 lupa, nggak ingat 2 lupa 1, terus begitu. Apakah kemudian tidak ada yang kita dapat? Tidak. 10 kebaikan tetap kita dapat. Kita ulang lagi, semakin susah kita semakin mengulangnya, berarti akan berlipat kebaikan itu. Semakin lupa dan kita ulang lagi, semakin banyaklah. Semakin banyak pengulangan, semakin dekat kita sama Allah. Nah,
di sini untuk apa? Kalau begitu untuk apa menghafal Al-Quran itu? Apakah hanya untuk mengingat seperti definisi ingatan psikologi barat? Bukan. Bukan hanya untuk mengingat Al-Quran itu, bukan hanya untuk diingat Al-Quran itu, bukan. Tapi seperti judul kita ini, kita ingin dididik oleh Allah, kita ingin dibimbing oleh Allah dalam kehidupan ini dengan Al-Quran yang berada bersama kita. Kita mau minta tolong sama Allah, ya Allah tolong hidupku. Kita bersama Al-Quran. Ya Allah bimbing aku. Kita bersama Al-Quran. Ya Allah perhatikan aku. Itu ketika kita bersama Al-Quran. Ya Allah genggam seluruh hati kami. Hati saya sebagai guru, hati murid-murid saya, hati keluarga besar saya. Bimbing hati kami, genggam hati kami untuk taat kepadamu. Nah itu tujuan kita. Tujuan kita bersama Al-Quran itu tujuannya. Bukan hanya sebatas mengingat. Sehingga ketika kita dalam proses pembelajaran atau kita sendiri yang menghafal Al-Quran, kalau susah menghafal, kita lelah nggak? Lelah nggak? Tidak lelah. Kenapa tidak lelah? Karena semakin banyak kebersamaan bersama Allah, semakin banyak pertolongan-pertolongan yang Allah berikan pada kita. Kan 10 kebaikan, satu huruf kita sebut 10 kebaikan. Boleh nggak kita kita kepada apa yang sama Allah? Makanya setelah baca Quran minta lah. Sampai ibu kalkulasi, berapa huruf yang sudah ibu baca, ibu kalkulasi, kalikan 10 ya Rab, 1.000.000 kebaikan itu aku minta ya Rab, bukakan rezeki suamiku ya Rab. Setiap habis menghafal, setiap habis ngajar, setiap habis membaca Al-Quran, tukarkan itu. Ketika kita sudah mengajarkan Al-Quran, maka ada kebersamaan kita dan Allah. Kita bermunajat kepada Allah, semoga proses pembelajaran itu membuat kita tunjuk oleh Allah sebagai ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah. Ya Rabb, tunjuk aku menjadi keluargamu. Jika kau tunjuk aku sebagai keluargamu, maka jadikanlah kami sekeluarga besar, hamba-hamba yang taat kepadamu. Kumpulkan kami dalam surga Firdaus-Mu, muliakan kami di dunia wal akhirah. Nah itu dalam beberapa buku saya, ya ada buku ini, ada Quranic Modeling, boleh minta tolong diambilkan. Nah dalam buku Wisdom ini dan buku Quranic Modeling itu disitulah kita Bapak Ibu sekalian bisa sendiri menterapi diri sendiri, menterapi anak-anak, menterapi orang lain dengan Al-Quran dengan filosofi yang tepat. Berarti Al-Quran itu mampu menyembuhkan, mengangkat derajat dengan qiraatul Quran. Qiraatul Quran siapa? Hanya waliullah saja? Tidak. Dari lisan siapa saja. Dengan syarat apa? Dengan syarat 2B di sini Bu Nurul Rumus. Dengan syarat 2B. Tadi kan udah disampaikan filosofinya. Berarti kalau kita buka Al-Quran, kita inginkan betul Allah itu hadir
Ketika kita baca Al-Quran, kita inginkan betul Allah itu selesaikan masalah kita. Ketika kita tasmi Al-Quran, kita inginkan betul Allah itu betul-betul menggenggam hati kita untuk taat. Nah, jadi jangan nanti ngajar formalitas saja. Ngajar ingatnya gajinya berapa ya? Boleh, itu juga boleh. Bapak-bapak, orang yang paling wajib dan layak untuk diujrah setinggi-tingginya dalam hadis Rasul adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja, hati ditata. Setiap selangkah demi langkah menuju ke tempat pembelajaran, lantunkan doa. Ya Allah, semoga dimudahkan hidupku. Ya Allah, semoga anak istriku disolih-solihkan, ditaatkan, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, dimudahkan untuk menjadi ulama besar. Ketika proses belajar juga begitu tadi, inginkan pertolongan Allah itu sebut, minta, tukar kebaikan, 10 kebaikan, dan perkalian-perkaliannya itu minta tukar sama Allah. Seperti kita punya voucher, kita tukar. Kadang kita tidak menginginkannya, kita hanya menginginkan hal yang kecil. Kadang para santri kita menginginkan hal-hal yang kecil, sebatas hafal itu hanya wasilah. Tapi poinnya adalah kebersamaan dengan Allah. Nah, ya. Terus bersungguh-sungguh mengupayakannya. Kita bersungguh-sungguh, kita tanamkan niat yang ikhlas karena Allah. Kita selalu, hati kita ini selalu berinteraksi dengan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, hati kita belum bisa berinteraksi dengan arti-arti Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Berinteraksilah bahwasanya Allah itu hadir dalam setiap bacaan kita, dalam setiap bacaan kita, dalam setiap hafalan kita. Itu bersungguh-sungguh kita hadirkan. Entar hati kita lepas lagi, kita tarik lagi hati kita untuk fokus dengan kebersamaan bersama Allah. Nah, itu bersungguh-sungguh. Jadi bilang gini, Bu, berarti ingatnya itu sendiri gak penting. Kalau sudah ditolong oleh Allah, kita mengingat itu tidak pakai ingatan kita sendiri. Anak-anak menghafal, mengucapkan itu tidak pakai lisannya sendiri, tidak pakai ingatannya sendiri, tapi pakai apa? Pakai kekuatannya Allah. Di sini nih, dulu ada santri bangku. Oh, begitu ngomongnya. Tapi kalau baca Al-Quran jelas. Kalau baca Al-Quran jelas. Cuma nggak bisa bertahan di sini karena dia butuh stimulan lain, kan? Harus diajarin skill-skill sehingga dia bisa mandiri, hidupnya bisa mandiri. Dia di sana bisa ngajarin Al-Quran, dia di sana ngajarin Al-Quran. Praktikan, coba orang gabung ngajarin Quran, bagaimana saya bingung kalau dia datang saat makanan dia pasti datang. Ada Al-Quran, Al-Quran ya alhamdulillah. Bangun orang sholat tahajud di sana, ada temennya, dan saya pembinanya di sana. Wah, alhamdulillah saya bilang. Nah, itu yang membuat dia menghafal itu bukannya hanya lisannya, tapi siapa? Dia dibantu oleh santri Beki yang berangkat ke Mesir, Ustaz. Itu yang mampu cuma 2 orang. Yang lain gak mampu. Nah, uangnya dari mana? Uangnya Allah kasih. Kehidupannya Allah jamin. Ponakannya gak kaya, gak ada uangnya.
Ada aja yang nganterin uang bulanan, ada aja di samping, karena mereka penghafal Al-Quran. Selama Anda mau bersamai para santri penghafal Quran, mudah sekali. Ini masjid Ustazah bangunnya 5M, kami nggak punya duit, tapi santri penghafal Quran doa terus, ya Allah kasih kami masjid, kasih kami masjid, kasih kami masjid. Bangunnya saat corona, pas Pak Kiai kena COVID menjelang mau pelunasan ini, ada kakek-kakek sama nenek-nenek datang langsung di luar dugaan sama sekali. Nah itu tadi, mengapa mudah? Hidup penghafal Al-Quran itu mudah. Kenapa mudah? Karena dia ditolong Allah. Karena kita sudah transfer para gurunya. Ilmu yang kita berikan ini agar kita semua dapat pertolongan Allah. Kalau anak-anak kecil kita bacakan terus, kita rekam terus Al-Quran. Tapi tadi dengan filosofi tadi, ya, dengan niatan yang pertama tadi, dengan proses yang satu huruf kita doakan semoga Allah genggam hatinya. Satu ayat kita programkan, kita doakan semoga Allah genggam hatinya. Satu lembar kita sudah kalahikan dengan doa semoga Allah bermudah dia menjadi ulama besar. Insya Allah anak-anak ini tidak punya kecenderungan buruk. Bukan di dalam dirinya nggak ada potensi buruk dan baik itu Allah kasih. Tetapi potensi baik itu lebih besar daripada potensi buruk. Mendominan, yang baik itu mendominan sehingga mengalahkan yang buruk. Bagaimana Ustazah? Ada penghafal Al-Quran tapi akhlaknya tidak baik karena dia menghafal, bukan dia berinteraksi dengan Al-Quran itu beridrok silabillah, hatinya selalu berinteraksi dengan Allah. Dia hanya murojaah, dia hanya menjaga Al-Qurannya, tapi hatinya kosong. Ngapal Quran juga, game juga, ngapal Quran juga, drakor juga. Di pondok pesantren Bait Quran ini, seluruh santrinya tidak pegang HP, mulai dari TK sampai dengan MA. Anak MA baru pegang HP itu mulai mereka ada daring, mau UN, mau ujian sekolah, mau persiapan Mesir, nah itu baru pegang HP. Pegang HP-nya juga hanya khusus pembelajaran. Setelah pembelajaran ditarik kembali. Nah, inilah filosofi dari menghafal Al-Quran menurut Al-Quran was Sunnah. Ini penting, sekali lagi Bu Nurul bilang ini penting untuk kita tancapkan dalam diri kita sebagai guru, untuk kita transfer kepada anak kita, kepada santri kita, kepada guru-guru kita, kepada yayasan kita. Bersepakat dulu di sini, bersepakat dulu di sini. Agar apa? Agar Allah ridha. Agar apa? Allah turunkan rahmatnya kepada kita keluarga besar yang memperjuangkan Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti misalnya yayasannya tuh karena dimiliki oleh pebisnis, dia pakai filosofi edu bisnis. Apa itu edu bisnis? Pendidikan berbasis bisnis. Jadi hitung-hitungan, OP-nya berapa, ini berapa, semuanya berapa, sehingga kan nanti ada kalkulasinya, dituntut betul dan sebagainya. Jadi filosofi ini betul-betul bisa dikomunikasikan dalam sebuah lembaga secara utuh.
mulai dari pemilik lembaga, yayasannya sebagai pengelola, kepala sekolah, para guru, para murid, dan para orang tua. Nah, mungkin itu dari Bu Nurul sebagai pengantar. Insyaallah nanti akan dilanjut oleh Ustadz Ibadur Rahman. Ustadz Ibadur Rahman tadi lihat nggak yang ada penampilan di RCTI? Itu tahun 2014 beliau masih SMA atau SMP Pak? SMP. Itu kita diminta oleh RCTI Indonesia. Kebetulan saya dan Ustadz sebagai pembina karantinanya waktu itu, dan Ustadz diminta tampil di sana. Beliau tampil di sana di RCTI. Alhamdulillah dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran menggunakan jarimatika itu menjelang tamat SMA ya Pak ya. Itu mungkin sekitar 26 juz, dan itulah yang menghantarkan beliau kemudian mendapat beasiswa kedubes untuk kuliah di Universitas Al-Azhar. Beberapa kali utusan Provinsi Bengkulu untuk tingkat nasional MHQ di Padang dan Riau ya Pak? Ya, Padang dan Riau itu internasional, itu pernah di Lombok, pernah juga di Mesir 2 kali ya, utusan Indonesia di sana. Insya Allah nanti para ustadz dan ustazah bisa bisa nanti sharing bersama mengenai metode jarimatika Al-Quran ini. Ya, alhamdulillah beliau juga sudah mendapatkan sanad Al-Quran, beberapa sanad yang sudah beliau dapat, dan alhamdulillah sudah mungkin 30 juz. Nanti boleh sharing, ditanya bagaimana cara mengingatnya, dan dari kecil itu memang beliau menggunakan jarimatika Al-Quran, dan di Pondok Al-Quran itu menggunakan jarimatika Al-Quran. Itu saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Bapak para sahabat sekalian. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan sebutkan nama dan sampaikan pertanyaan. Bu Aziza. Ada dari ibu-ibu? Dari para ustaz atau bapak yang ada di link Zoom, kira-kira ada, silakan ditanya, dibuat di chat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ini bisa Al-Quran, ya, Al-Quran ini bisa membuat hati anak-anak itu sakinah. Biasanya di pondok pesantren Baitul Quran ini, Bu Nurul menterapi anak-anak mulai dari kepribadian yang memang ada masalah sampai yang sedang-sedang aja. Jadi nanti Ibu pakai bahasa Indonesia bisa, pakai tukaan yang ada bisa, gitu ya. Nah, yang penting nanti kalau sudah bersama Al-Quran bisa langsung tuain tadi ya. Nah, ini sudah Bu Nurul rangkai dalam sebuah kartu ya. Bu Nurul rangkai dalam sebuah kartu. Jadi pertolongan Allah itu akan datang kalau hati kita kan bersih ya. Nah, maka awalilah dengan membaca istighfar dulu, paham nggak? Dengan membaca istighfar dulu. Terus kalau ke anak, berekspresi dengan rasa sayang yang betul-betul sayang keluar dari hati yang terdalam. Atau ke teman juga gitu kan, kita kasihan betul sama dia, kita sayang betul sama teman kita gitu ya. Atau suami istri juga begitu. Baru kita sebutkan
keinginan kita itu apa. Nah, ingat, kalau dalam ilmu tasawuf ya, itu pertolongan Allah itu akan datang kalau kita itu dekat sama Allah. Maka ambil waktu-waktu yang mustajabah, misalnya tahajud, misalnya duha, gitu ya, habis qiraatul Quran. Makanya sayang banget kalau hafal Quran, kalau ngajar Al-Quran itu tidak berdoa buat anak. Ibu-ibu tuh masak nasi itu kan ada emosi di sana. Pokoknya setiap ibu bapak mengeluarkan emosi, baik ataupun buruk, hati-hati ngomongnya, hati-hati. Makanya bahasa ibu hati-hati. Lebih bahasanya bahasa doa. Ketika kita sedang dalam kondisi letih itu emosi gak yang payah rasa kan? Capek, kesel. Nah, doa buat orang yang kita cintai, kita sayangi. Lagi nyampu berdoa, lagi masak berdoa, lagi beres-beres berdoa, bapak-bapak kerja berdoa. Berdoa apa aja? Tadi berkeinginan, ya. Nah, ini boleh bagikan, kalau dibagikan seperti satu orang satu kartu aja ya. Nanti yang tengahnya bisa diganti kok, bisa dibikin sendiri. Dibagiin satu-satu aja. Nanti yang putri juga. Nah, ibu-ibunya. Ini Bu Azizah. Alhamdulillah, anak menerapkan itu. Tadi anak yang pertama Ibadur Rahman itu hafiz 30 juz di usianya berapa Pak? 15 tahun. Hah? 15 tahun. Anak kedua itu usia 10 tahun. Kemarin usianya 11 tahun udah 10 juz. Anak saya yang ketiga itu hafal 21 juz, usianya 10 tahun dan sudah mampu menulis beberapa kitab tafsir mukhtasar. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, sungguh tidak bisa. Nih, kalau yang nulis buku ini anaknya pemalu banget. Nih. Nih. 10 yang mukhtasar, kitab-kitab tafsir dengan bahasa dia baca nanti, karena kan di pondok kami ini anak-anak nggak hanya menghafal tapi dia juga belajar tafsir dengan Ustaz Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin. Nah, ini setiap hari dia punya kebiasaan, hampir semua anak saya punya kebiasaan waktu setiap hari itu dia suka peluk saya, peluk, cium, keluar masuk kamar kerjaannya gitu doang, mau lihat saya peluk, cium. Kalau mereka peluk saya, cium saya, pijitin saya, tolong saya sampaikan, ya Allah, mudahkan mereka jadi ulama besar, ya Allah, mudahkan mereka jadi ulama besar, ya Allah, mudahkan mereka jadi ulama besar, ya Allah, mudahkan dia dan saya untuk berkumpul dalam surga Firdaus Allah. Gitu. Jadi sehingga ada stimulan langit gitu antara kita sama anak-anak. Nah, apalagi kan kita habis ngajar Al-Quran, mereka habis menghafal Al-Quran, nanti masuk kamar gitu kan ya. Dia peluk bundanya, dia cium bundanya. Sampai itu sudah Ibadur Rahman sudah menikah. Dia buka rahasia, bilang sama adik-adiknya, dulu abang kalau masuk kamar bukan apa-apa, peluk, cium bunda, sama lihat perut bunda masih bernafas apa enggak. Berarti dia selalu doakan saya, supaya bunda sehat, bunda apa. Jadi dia kontrol terus ibunya,
dikontrol terus ibunya sehat apa enggak, ibunya masih sehat apa enggak, dalam kondisi bahagia apa enggak begitu. Jadi emosi ibu dan anak, emosi anak dan ayah itu jangan hanya emosi insania saja, tapi ada emosi ilahiyah yang kita balik di sana. Dan insya Allah nanti anak-anak kita akan cenderung kepada kebaikan. Ya namanya anak-anak biasa aja, banyak inginnya, tapi inginnya itu yang standar-standar aja lah, yang nggak bikin kita terlalu pusing. Dan yang keempat itu baru menyelesaikan 2 juznya, usianya 6 tahun. Nah, alhamdulillah. Nah, begitu. Jadi saya nggak pernah narget ngapal juga dulu Ibadur Rahman, saya talakiin juga, saya nggak narget apa-apa. Saya nggak narget dia habis 30 juz lah. Cuman saya ingin kita bersama Allah gitu aja. Kita bersama Allah. Biar dia dan saya bersama Allah. Hubungan interaksi saya dan anak itu diberkahi oleh Allah. Cuma itu aja. Ternyata tadi jangan pernah berusaha di muka bumi ini pakai kekuatan kita sendiri. Sungguh kita akan gagal. Karena kita ini lemah dan terbatas. Garis bawah, lemah dan terbatas. Ibu-ibu kan baperannya, mudi dan suka tidak istiqomah. Nah, biar kita dikuatkan oleh Allah, anak kita digenggam oleh Allah, hati kita digenggam oleh Allah dan menyatu dalam cintanya Allah. Tadi libatkan Allah dalam sujud kita, dalam ruku kita, dalam puasa kita. Kalau ibu dan bapak-bapak rajin puasa, jangan puasanya kosongan aja hatinya. Kan doa kabul sekarang kan, kabul doa kita. Maka jangan putus-putus berdoa. Boleh nggak ustazah berdoa minyak goreng turun harganya? Boleh, tidak ada larangan. Libatkan Allah dalam semuanya. Loh, kalau kita ngomong sama pemerintah kita nggak didengerin, ya kan? Siapa kita gitu? Nah, bermunajatlah kepada Allah. Yang punya hati mereka semua adalah Allah. Hajat apa aja yang belum dilamar, masih sendiri, bermunajat kepada Allah, minta yang terbaik, minta waktu yang terbaik, orang yang terbaik, dengan ilmunya yang terbaik. Ya, nah, dari saya terima kasih dan mohon maaf. Semoga kebersamaan kita ini diberkahi oleh Allah. Bila kita diberi hidayah. Assalamualaikum. Oh ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya pribadi, insya Allah kalau ketemu sama itu rasanya pengennya ketemu sejak. Kapan ketemu saya? Sebelumnya pernah ketemu ya? Anak saya 2 di sini. Oh, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Sudah diakui, insya Allah motivasinya luar biasa. Yang ingin saya tanyakan itu murid kita. Di Hazanul Kewajiban itu ada 85 siswa yang karakternya itu berasal dari duafa, yatim, itu dari daerah. Nah, kesulitan kita itu ketika mengajar. Pertama, mereka lebih bahasa. Kedua, untuk menghafal itu ada yang ngantuk, ada yang beberapa kali kita tahu tetap baca belum gitu kan. Kita minta bagaimana pastinya sahabat ustazah kita sebagai gurunya gitu kan. Karena 85 siswa-siswi 85 ya? Artinya berbeda-beda karena dari daerah semua. Masya Allah, iya. Bisa aja ustazah. Iya. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Kalau saya selalu mendoakan anak-anak saya dan para santri itu begini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, genggam hati saya, genggam hati keluarga besar saya, anak-anak saya, para santri saya, para wali murid, para donatur. Satukan kami dalam surga Firdaus. Mudahkan anak-anak kami untuk menjadi ulama besar, karena berkah guru itu akan mengguncang arsy Allah. Doa seorang ibu itu akan menggeser hatinya Allah.
dan merenyeklah kepada Allah. Hadirkan hati kita itu nama-nama seluruh santri kita. Letakkan di bagian hati kita itu ada nama santri kita. Nah, ketika guru itu, maka dia punya energi. Nah, itu. Yang kedua adalah saya selalu, karena kan dalam psikologi Islam Rasulullah itu mengajarkan dari yang termudah. Bikin orang itu mudah dulu. Rasulullah itu selalu memudahkan orang. Dalam sirah lihat aja, banyak sekali orang Yahudi aja dimudahkan, dimudahkan sampai disuapin loh. Ini penghafal Quran, masa kita nggak mau lihat kan gitu, mudahkan dulu. Sampai anak itu bilang, makanya anak bilang tadi, bahasa yang memudahkan itu. Menghafal itu nomor sekian. Cukup kamu baca aja Al-Quran dengan istiqomah sampai dengan meninggal. Al-Quran itu tidak pernah hilang dari ingatan. Dia tetap ada dan akan menjadi saksi. Mungkin ingatanmu di dunia telah melupakan Al-Quran, tetapi Al-Quran itu ketika kita baca lagi, dia nggak mampu untuk menghafalnya, dia baca lagi, terus aja sampai nanti akhir hayatnya. Al-Quran itu akan membersamai di dalam buku sampai berwujud ke Rasul. Sampai kita bertanya, siapa ini? Oh, ternyata inilah Al-Quran yang dulu kita baca. Baca loh ya. Apalagi dengan menghafal dan mengingatnya, mendakwakannya. Nah, makanya bilang ke anak-anak ini penting. Jadi nanti ketika dia baca Al-Quran, dia kan akan melibatkan Allah. Ketika dia melibatkan Allah, berarti dia menghafal hanya dengan lisan dan ingatannya saja, apa bersama Allah? Bersama Allah. Laksana Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Bersama Allah. Dia yang susah melafazkan itu, lisannya dibersamai oleh Allah. Karena dia apa? Ya Allah, mudahkan aku menghafal Al-Quran, ya Allah, mudahkan aku menghafal Al-Quran, ya Allah, mudahkan aku menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah anak-anak Al-Quran ini kalau sudah kelas 9 itu hatam semua 30 juz. Kalau sudah kelas 12 itu hatam semua 30 juz. Karena saya awali tadi itu baca aja terus, ngulang aja terus, nggak penting ingat. Yang penting hati kalian melafazkannya itu bersama Allah. Itu makom 1. Mungkin minggu pertama saya sampaikan itu. Minggu besok sudah meningkat, ilmunya nggak berhenti di situ. Minggu besok saya sampaikan. Mulailah Al-Quran itu di waktu yang kalian inginkan untuk menghafalnya. Kapan? Kan kita kan ada memang pelajaran menghafal Al-Quran. Terus ada menghafal mandiri di sini. Nah, saya bebaskan santri. Tunjuk dalam 24 jam waktu kosong yang mana kalian bisa ziyadah. Terserah. Suka-suka kalian. Jadi dia mulai dari sesuatu yang dia sukai. Yang kedua, dan tulis waktunya kapan. Yang mampu, yang senang, yang pengennya, dan tulis waktunya kan, ziyadah mandiri sudah. Sekarang banyaknya, coba pikir, ingat-ingat, bisa menghafal satu duduk, satu sesi itu berapa? Sebaris boleh, tulis sebaris di situ. Tapi istiqomah nak ya, nggak boleh enggak. Kalau sebaris terus. Kalau 2 baris terus.
Kalau 3 baris terus. Nah caranya nanti udah dia tulis tuh. Ibu tunjuk dulu tuh yang pinter. Yang sudah tahu kita bakal jawab sehalaman. Karena anak-anaknya ada gengsinya, ya kan? Dia tulis sebaris tuh. Yang males dia tulis. Karena saya sebut sebaris, dia tulis sebaris. Mungkin dia malas. Ya kan? Kata Bu Nurul tadi sebaris boleh, tapi dia punya kemampuan tuh, dia tulis sebaris. Nah, itu ilmu guru. Udah senang dia dengan sebaris. Sebaris main katanya gitu, udah senang dia. Saya tunjuk dulu tuh yang rajin, yang pinter. Saya tanya, berapa mau menghafal, kapan mau menghafal? Ba'da tahajud Ustazah, ya. Berapa bisa menghafalnya, berapa, senangnya berapa? Sehalaman Ustazah, tapi bisa juga selembar. Oh iya, istiqomah ya. Ya Ustazah, istiqomah. Berarti laporannya, tuntasnya dia itu sehalaman. Nah, mulailah hapus, sudah saya tanya tuh, ada yang sehalaman, ada yang setengah halaman. Yang 1 baris tadi dihapusnya. Jangan ditanya dulu yang itu, kan kita udah tahu mana anaknya yang bakal yang males. Jangan ditanya dulu itu, ditanyanya kalau sudah separuh orang baru ditanya. Nanti berubah dia. Setengah halaman Ustazah, katanya nggak apa-apa. Dia ambillah yang terbikit gitu setengah halaman. Nah begitu, nanti dia ngambil setengah halaman, mandiri dia setengah halaman. Itu setiap hari dilaporkan. Setiap minggu anak tanya, ketemu anak hari Senin apa hari Sabtu atau hari Minggu, anak tanya. Sampai timbang-nimbangnya Ustazah, ditimbang tuh santri, berat badannya, apanya semua ditanya. Kamu target nggak seminggu ini? Target Ustazah, kamu target nggak? Kamu target nggak? Kamu target nggak? Kamu target nggak? Yang nggak target berdiri. Kenapa kamu nggak target? Susah Ustazah. Susah apa masih banyak mainnya? Masih banyak mainnya Ustazah. Nah nanti panggil ya. Kenapa? Emang susah atau bagaimana? Kalau memang susah turunkan lagi aja targetnya. Jangan sehalaman, setengah halaman. Kalau sudah berazam terjadi sama Allah, jangan mengingkari. Dia disayang oleh Allah. Turunkan aja targetnya, gitu. Terus begitu. Nah, daurah ini, daurah kalau Ramadan kami tidak belajar menghafal saja. Ada 4 sesi. Ada yang tadi setengah halaman, ada yang sehalaman. Saya dengar ke atas saya sudah ada yang awalnya 1 halaman, hari ini udah katanya dalam 1 hari itu setengah juz. Nanti Tambah dia Bu. gitu ya. Jadi yang nentuin itu jangan dari kitanya, dari anak-anak. Nah kita kasih tahu, kalau kamu misalnya sehalaman nanti kamu sekian tahun selesainya. Nah itu nanti bisa ditanya lebih dalam ya sama Anda Ibadur Rahman. Itu juga Bu Nurul menerapkan metode itu hasil dari pengalaman Anda Ibadur Rahman. Saat Ibad dalam menghafal begitu. Jadi ditarget, biasanya santrinya dia target, kamu mau selesainya kapan, kamu menghafalnya biasanya kapan, kamu menghafalnya berapa banyak. Oh berarti kalau sekian kamu selesainya tahun segini, terus ditulis. Nah seperti itu nanti. Oke, itu saja ya dari Bu Nurul. Ada yang Ustaz Fauzi, ya boleh. Satu lagi ya. Ya dimaafkan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Iya. Anak dulu kan orang yang juga. Iya. Jadi santri yang itu juga ada menghafal Al-Quran. Iya. Tapi memang bukan untuk menghafal saja, tapi masih harus 13 tahun lain. 13 apa? 13 mata pelajaran yang lain. Iya. Dan dalam menghafal Al-Quran
yang waktu itu saya alami sama teman-teman waktu harus saling berjauhan. Satu baris sini, tapi di sana kalau berdekatan marah-marah. Apa katanya? Sampai kalau ada yang ngapal malam, dimatiin lampu, pakai senter. Itu produk yang diapal, terasa cepat menangkap. Tetapi yang saya heran, kalau menurut saya, Al-Quran ini juga sama, bukan hanya belajar taktis juga, tapi ada mata pelajaran yang lain. Mengapa santri Al-Quran ini bisa menghafal dengan berdekatan dan suara yang kencang, tetapi setelah diuji tetap lancar, masih dapat. Apakah memang ada proses sejarahnya? Saya ingin tahu saja. Iya. Dulu ada kelompok wali murid di BG. Sampai mereka putuskan untuk di BG itu nggak kondusif untuk belajar. Berisik. Saya katakan, kami ini 80% duafa dan yatim. Kalau kepengennya saya, anak duafa dan yatim ini tidurnya itu di kasur empuk pakai AC. Sekamar cukup 4 orang aja, pengennya saya tuh begitu. Belajar itu pengennya di lokal. Isinya desain saya Bu, lokalnya itu 6 kali 8. Isinya 10 aja. Pengennya begitu. Kan kita 80% Bu apa sama yatim. Alhamdulillah ini masjid baru Pak. Kami belajarnya di tenda. Tendanya masih ada di situ. Kami nggak punya ruang belajar di tenda. Becek-becek, hujan, bocor, berdekatan. Terus saya bilang apa ke anak-anak? Nah, gedung begitu tinggi banget sampai ke langit tingginya. Gak ada gedung orang tingginya kayak berbeki sampai langit. Karena Beki gedungnya gak punya atap. Di lapangan, di bawah pohon. Di bawah pohon. Ya itulah stimulan langit tadi. Mereka kan berkumpul semua, ya kan, berinteraksi sama Al-Quran, saling mendoakan, saling bersentuhan, saling memberikan energi. Al-Quran itu kan bisa jadi sifat kan? Bisa jadi sifat kan? Bisa. Terus tidak semua orang belajar itu dengan hanya dengan melihat saja. Tidak semua orang. Ada banyak orang, dia belajar itu, dia tidak perlu melihat, dia cukup mendengar saja. Dia cukup mendengar saja. Jadi misalnya, ustazah sana yang hafal, ustazah sana nggak hafal. Yang di sini ngedengerin, yang ini hafal, ada nggak yang begitu? Banyak sekali anak TK itu begitu dia. Misalnya gini. Ini yang ditalaki nih Ustaz ya, di depan dipanggil nih anak, ditalaki, sini ditalaki, dipanggil anak kecil. Yang lain kan main, lari-lari di sini. Ditanya sama ustazahnya, Ikroi, anti, tafadholi, sudah ditalaki kan? Dia yang ini di rumah aja, ketawa yang lari-lari nyawa ya. Anak tercemplung, yang lari-lari, yang lompat-lompat tadi. Gitu Ustaz. Paham ya? Nah, terus menghafal dan belajar begitu tuh terlalu eksklusif. Nanti tidak banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran, sehingga nanti pembelajaran Al-Quran menjadi mahal. Kalau tadi kita kemas dengan semua sarana yang bagus ya, ya bukannya nggak mau mengemasnya, karena memang tidak ada gedungnya.
gitu ya, tidak ada gedungnya. Nah terus kan tiap seminggu sekali dikasih ruh anak-anak itu, dikasih semangat apa? Menghafal Al-Quran itu hanya bagian kecil, bagian besarnya apa? Al-Quran itu bisa didakwakan sehingga dia bisa jadi ulama besar. Menghafal Al-Quran itu di BPI ini memang harus mengelompok, Bu. Jadi berpasang-pasangan yang harus berdekatan-dekatan. Karena kan siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Berarti kalau dia tolong kawannya menghafal, dia menghafal ditolong oleh Allah. Banyak dia tolong kawannya itu, sampai 5 dia tolong kawannya, maka 5 kekuatan kawannya ditambah dengan kekuatan Allah menumpuk dalam dirinya. Nah itu dalam tasawuf kan begitu. Itu Ustaz ya. Nah itu. Sama dia karena berisik yang macam aja itu kan. Yang tidur ada juga yang tidur. Kadang yang tidur itu dalam hatinya dia berusaha bersyukur dia. Ya kan? Dia tidur gini. Coba Ibu, pernah nggak kita tidur tapi kita ngikutin tuh orang ngomong apa kita dengar, iya nggak? Nah kalau orang meroja baca ngapal, yang samping ini sudah hafal 30 juz, yang samping ini dia baca Quran, di dalam hati menghafal Quran ini ikutin nggak bacaan tuh? Ikutin dia, ya, gitu ya Ustaz ya. Jadi dia bersinergi dan energinya bukan energi insannya aja, tapi energi ilahiyah, ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang Ramadan, jawabnya Al-Quran, Al-Quran. Ramadan? Al-Quran. Ramadan? Al-Quran. Allahu Akbar.